Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Semoga sahabat semua sekeluarga dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala kesulitannya, dikabulkan segala hajatnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya mujibas sailin. Para sahabatku yang berbahagia, tidak yakin mengapa orang tertentu secara terang-terangan mengabaikanmu, menghujanimu dengan sanjungan palsu, atau selalu membicarakanmu saat kamu berbagi pencapaian. Ada kemungkinan bahwa orang tersebut iri padamu. Kecemburuan bisa mudah dikenali. Sebagian besar waktu ini semua tentang ketika seseorang mengeluarkan getaran negatif yang buruk. Namun terkadang sulit untuk dikenali, terutama ketika seseorang pandai menyembunyikan kecemburuan mereka di balik fasad yang ramah. Dikatakan bahwa orang yang mengalami serangan kecemburuan adalah mereka yang memiliki masalah pribadi mendasar seperti rasa tidak aman, rendah diri, dan kemarahan. Dan jika lepas kendali, itu bisa menjadi perilaku beracun. Jika kamu ingin mencegahnya memengaruhi hidupmu, memahami jika orang iri padamu sangat membantu. Seperti apa tanda-tandanya? Simak terus video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like dan share video ini jika dirasa bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga segala apa yang menjadi kebaikan Anda akan dibalas lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya mujibas sailin. Para pemirsa dan para sahabatku doa makbul yang dirahmati Allah, yang pertama, menghujanimu dengan pujian. Mereka tidak akan pernah memberitahumu bahwa mereka cemburu. Ketika hal-hal baik terjadi padamu, mereka bertindak terlalu mendukung dan menghujanimu dengan pujian yang tidak tulus. Tapi begitu mereka jelas, mereka membicarakan hal-hal buruk tentang dirimu, tentang betapa tidak pantasnya dirimu. Perhatikan orang-orang yang berhenti sejenak sebelum memberi selamat atau bertepuk tangan paling keras saat sesuatu yang hebat terjadi padamu. Serta mereka yang menghujanimu dengan pujian hanya jika ada orang di sekitar. Yang kedua, meniru dirimu. Sementara psikologi percaya bahwa perilaku peniru adalah manifestasi dari kekaguman seseorang dan tanda sanjungan. Tidak selalu demikian halnya dengan orang yang cemburu. Orang yang iri denganmu mencoba meniru tingkah laku dan gayamu, seperti caramu berdandan, gaya berjalan, tingkah laku, dan bahkan caramu berbicara. Pada awalnya, kamu mungkin merasa tersanjung, tetapi semakin kamu menyadarinya, semakin menjengkelkan. Orang yang cemburu tidak keluar untuk membeli ponsel yang identik dengan milikmu untuk menyanjungmu. Mereka berusaha untuk mengikuti. Yang ketiga, menekan prestasimu. Saat bercakap-cakap, orang yang cemburu suka membuat dirinya merasa lebih unggul dengan terlalu menekankan pencapaiannya. Ini biasanya terjadi setelah kamu membagikan berita bagus. Lebih sering daripada tidak, ketika orang yang cemburu mencapai sesuatu yang besar atau kecil, mereka akan memberitahu seluruh dunia tentang hal itu. Perhatikan orang-orang yang memamerkan pencapaian mereka secara berlebihan. Biasanya mereka adalah orang-orang yang sangat tidak percaya diri, dan mereka akan melakukan apa saja untuk membuatmu merasa tidak setara dengan mereka. Yang keempat, menyesatkanmu dengan memberikan rekomendasi yang buruk.
Sekarang, kamu harus tahu bahwa tujuan akhir orang yang cemburu adalah melihatmu gagal. Dan jika kamu meminta nasihat tulus dari seseorang yang cemburu kepadamu, orang itu akan menyabotase melalui tips buruk yang disengaja. Ingatlah bahwa orang yang cemburu tidak ingin melihatmu berbuat lebih baik dalam hidup. Misalnya, jika kamu berbagi rencana dengan mereka, mereka akan menjadi orang pertama yang mengajukan pertanyaan yang tidak perlu hanya untuk merusak rencana tersebut. Yang kelima, menghujanimu dengan pertanyaan yang tidak nyaman. Saat bertemu orang baru, wajar jika mereka bertanya tentangmu. Begitu juga dengan orang yang cemburu. Nyatanya orang ini akan menghujanimu dengan pertanyaan namun dengan niat yang agak buruk. Mereka mungkin mengorek pengalaman, kesuksesan, dan tujuan masa lalumu untuk meneliti setiap informasi yang kamu katakan. Mereka akan terus-menerus memunculkan pertanyaan lanjutan yang pada akhirnya akan membuatmu tidak nyaman saat percakapan berlangsung. Yang keenam, mereka merasa puas dengan kesalahan dan kegagalanmu. Kemungkinan itu berasal dari orang yang cemburu, yang kepuasannya adalah kegagalanmu. Sulit untuk tidak mengabaikan frasa ini, dengan berusaha sebanyak mungkin untuk tidak memengaruhimu. Jangan beri orang itu kepuasan dengan menyombongkan kekuranganmu. Yang ketujuh, pandai membuat alasan. Awasi teman atau kolega yang menarik diri pada setiap kesempatan. Jika mereka cemburu, mereka muak dengan kesuksesanmu. Orang yang cemburu adalah mereka yang biasanya datang dengan alasan acak untuk tidak melihatmu tetapi meluangkan waktu untuk bersama teman-temanmu yang lain. Yang kedelapan, sangat kompetitif. Seperti yang disebutkan sebelumnya, orang yang cemburu selalu memastikan bahwa mereka berada beberapa langkah di depanmu. Mereka ingin menghancurkanmu dengan segala cara yang mungkin, percaya bahwa kamu tidak pantas mendapatkannya. Didorong oleh kecemburuan, mereka melihatmu sebagai pesaing utama mereka di tempat kerja, di rumah, dan bahkan di organisasi sosialmu. Misalnya, mereka mungkin tidak pernah memakai sepatu hak tinggi sebelumnya. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa kamu lebih sering memakainya di tempat kerja, mereka akan membeli beberapa pasang sepatu hak tinggi untuk mengalahkanmu. Yang kesembilan, terlalu kritis terhadap dirimu. Tidak masalah apa yang kamu lakukan dan seberapa baik kamu melakukannya, karena di mata orang yang iri, kamu selalu kurang dalam beberapa aspek, jika tidak semuanya. Bos dan rekan kerjamu mungkin menghargai dan berterima kasih atas upayamu, tetapi rekan kantor yang iri akan menunjukkan kekurangan, secara terang-terangan mengabaikan semua upaya besar yang kamu lakukan di tempat kerja. Ketika kamu bertemu dengan orang yang iri denganmu, akan lebih baik kamu tetap bersikap baik kepadanya. Hanya saja, kamu juga perlu membuat batasan dengannya agar dia tidak membuatmu terluka atau menghadapi masalah serius. Apakah para sahabatku semua mengalami sesuatu setelah hal ini terjadi? Dan setuju atau tidak mengenai hal ini? Silakan tulis semua pendapat Anda di kolom komentar. Mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari semua yang telah terjadi, dan semoga hajat Anda sekeluarga mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya mujibas sailin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.